selamat datang di podcast Kilas Sejarah. Salam perkenalan, nama saya Angelina Sapianti, selaku host dalam podcast Kilas Sejarah. Di podcast ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan cantik, yaitu Ibu Veralia Eka Putri. Halo Ibu. Beliau adalah seorang pengajar di bidang studi sejarah di SMA LTI IGM Palembang sejak 2009 sampai sekarang. Selain itu, juga menyukai teknologi karena percaya bahwa sejarah adalah akar dan teknologi sayap dalam menggapai pengetahuan. Beliau adalah lulusan S1 dari Universitas Sriwijaya, kemudian S2-nya masih di Universitas Sriwijaya, dan mengikuti program PPG di Universitas Negeri Medan. Nah, teman-teman sejarah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Veralia mengenai topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah munculnya kerajaan Islam di Nusantara. Nah, Ibu, kita akan membahas 5 kerajaan Islam yang ada di Nusantara dan kita akan mulai dari Kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan pertama di Nusantara. Perairan di Semenanjung Malaya menjadi saksi lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Salah satunya adalah Samudra Pasai. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli sejarah, Samudra Pasai tercatat sebagai kesultanan pertama di Nusantara. Kesultanan Islam pertama di Nusantara ini berdiri seiring meredupnya pamor penguasa Sumatera, Kerajaan Sriwijaya. Jadi apa sih peran Kerajaan Samudra Pasai dalam penyebaran agama Islam dan pengaruhnya terhadap masyarakat setempat? Oke. Jadi kalau ngomong kerajaan Islam memang Samudra Pasai itu luar biasa pengaruhnya. Makanya salah satu tutup mengatakan bahwa pusat studi Islam di Nusantara pada saat itu yang pertama adalah Samudra Pasai dan Samudra ya. Kalau ditanya peran kerajaan Samudra Pasai itu, ya bagaimana para mubalighnya, penyebar Islam. Dalam Islam kita sebut para penyebar Islam itu mubalik ya. Yang jadi pengaruh luar biasa itu datang dari raja. Kalau karena sudah memeluk Islam, biasanya sebutan raja itu akan berubah sendirinya beriringan menyesuaikan tradisi agama yang dipeluk gitu ya. Karena penyebutan raja tidak lazim lagi menjadi sultan. Pada saat itu ya sultan yang pertama memang sebelum masuk Islam mungkin kenal namanya Merahsilu. Lalu ketika memeluk Islam bergantilah menjadi Sultan Malik Soleh gitu kan. Ada dari ini kalau di SMA ya adik-adik ya mungkin masih ingat ini materi kelas 10 ya. Kelas 10 ya. Biasanya ada di semester genap biasanya. Setelah materi kerajaan Buddha selesai lalu masuk ke topik berikutnya kerajaan Islam. Nah, baik lagi para mubalik inilah yang menyebarkan Islam. Jadi begitu sang raja sultan tadi pemimpin sebuah kawasan kerajaan sultanan tempatnya, maka itu berdampak sangat besar pengaruhnya. Semuanya otomatis akan bernafaskan agama yang sedang hidup pada saat itu, yaitu Islam ya. Jadi berubah tata cara beribadah berubah, itu benar-benar berubah. Kemudian tata cara katakanlah pelantikan, kemudian seni-seni gitu kan ya. Bahkan sekretariatan gitu ya, penulisan surat ya dari raja untuk para pejabat-pejabat daerahnya itu sudah mulai pakai bahasa Arab gitu kan, yang tadinya sebelumnya bahasa kita kenal bahasa Hindu ya. Kemudian tulisan-tulisan yang tadinya sanskrit berubah menjadi Melayu Islam gitu kan, itu sangat jelas perubahan besarnya terlihat. Termasuk tempat peribadatan tentunya ya, yang tadinya tidak ada masjid jadi ada masjid. Nah, bentuk pahatannya berubah ya, yang tadinya pengaruh Hindu dan kental ini mulai ada nih aroma-aroma Islam, ada kaligrafi otomatis.
Makanya kita bisa lihat sendiri makam Merasil di Gresik, mungkin ingat kan nanti ini makam Merasil bersama kalau Sultan Al-Mansur ada katakanlah di makam ini ada kaligrafi Melayunya gitu kan. Nah itu jelas sekali kan perubahannya besar gitu, dari sebelumnya Hindu-Buddha sampai Islam datang. Berarti raja yang memiliki pengaruh ya Bu, yang signifikan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Benar. Kebijakan kerajaan yang mendukung Islam itu berhubungan ke internasional ya Bu, ke negara-negara lain. Nah ya pasti otomatis katakanlah rekan-rekan bahasa kalau itu ini ya rekan bisnis ya kalau sekarang ya. Mungkin kalau zaman dulu ya rekan dalam berbisnis sama kali ya, sama berbisnis pun bahasanya. Akhirnya berhubungan dengan negara-negara Muslim tentu saja kan ya, yang tadinya mungkin tidak sampai ke negara-negara Islam ya, beralih pula rekan-rekan berbisnis ke negara-negara Islam. Tentu saja ya ke wilayah-wilayah Jazirah Arab gitu. Faktor-faktor lain selain raja itu juga berperan dalam Islamisasi di Nusantara seperti peran-peran pedagang atau ulama dan masyarakat. Iya benar. Itu tadi balik tadi termasuk pedagang, termasuk ulama. Kalau ulama kan jelas ya mungkin konteks ulama itu kan seolah hanya berdiam pada suatu tempat menjadi pendidik pengajar dalam sebuah pesantren mungkin ya. Dan pedagang itu sendiri karena sependek pengetahuan saya terhadap Islam, bagi pria penganut agama Islam Muslim itu adalah si penyiar ya, kita yang membagikan siap Islam itu sendiri, jadi jelas ya para pedagang-pedagang itu. Kenapa ya perdagangan itu berjalan dengan penyebaran Islam itu sendiri. Berarti ketika seorang raja itu memeluk Islam, rakyatnya juga cenderung memeluknya. Benar, dan itu terjadi kalau kerajaan Hindu-Buddha kan. Ketika raja Asoka kan tidak menganut Hindu lagi, menganut Buddha, berdulu rakyat pun melakukan hal yang sama gitu, meniru rajanya. Itu bentuk kepatuhan rakyat terhadap rajanya. Ya kalau dalam ini Islam kan sultan ya bahasanya. Sultan bukan. Ngaruhnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke kerajaan Islam yang ada di Sumatera nih Bu. Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh pernah memiliki kekuasaan yang membentang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga ke selatan menuju pesisir timur dan barat Sumatera, dari Semenanjung Malaya hingga ke Patani yang sekarang masuk wilayah Thailand. Kesultanan Aceh pernah menjadi dinasti politik yang berumur sangat panjang. Berbagai catatan sejarah menyebutkan bahwa Kesultanan Aceh berlangsung dari awal abad ke-16 hingga ke permulaan abad ke-20. Kesultanan Aceh berpusat di Kutaraja. Tahun 1962, Kutaraja diubah namanya menjadi Bandar Aceh. Bagaimana peran dan kontribusi kerajaan Aceh dalam memperluas pengaruh Islam di Sumatera, Bu? Iya, ini juga masih tetangga-tetanggaan ya, masa beberapa saya tadi sebenarnya Aceh. Kalau tadi ada Merasil yang paling katakanlah termasuk lah di Sunda Pasai. Kalau di Aceh kan kita kenal pendirinya ada Sultan Malik Az-Zahir, cucu yang ketiga itu bisa dikatakan era beliau lah Kesultanan Aceh itu berkembang pesat. Kenapa dikatakan demikian ya? Itu sampai ke luar negeri atau internasional, kemudian peninggalan masjid terbesarnya juga gitu kan ya. Alasan kenapa ada istilah Aceh Serambi Mekah, nah itu bukti bahwa memang apa ya, semua rakyat Aceh itu memang menjalankan syariat Islam pada saat itu, dan tentu saja pas sampai sekarang ya. Tapi begitu kuat peran negara menentukan kebijakan negaranya sampai diikuti dan dijalankan oleh rakyatnya, dan itu bagian dari mensyiarkan Islam sebenarnya. Lagi-lagi itu di konteks penyebaran Islam itu memang dari balik, dan yang paling terbesar itu raja sendiri. Iya. Berarti Aceh itu menjadi pusat budaya Islam yang penting dengan berkembangnya seni, sastra, dan arsitektur yang Iya, banyak karya-karya sastra. Ada
Sudah raja-raja Aceh tuh loh, Mustana itu asas ada. Ya, jadi di aja ya. Jadi di bahasa Arab ya. Nah itu kan silsilah raja-raja Aceh itu ditulis dalam bahasa Arab Melayu kan. Iya. Ya, makanya kita nyebutnya juga nggak terlalu lancar ya, karena bahasanya gitu. Itu contohnya ya, contoh betapa besar pengaruh Islam di Raja Aceh pada saat itu. Informasi penyebaran seperti terjemahan apa ya Al-Quran gitu ya di sana gitu. Nah dampaknya ya jelas ke apa ya ke perdagangan, hukum dagang pun mulai diajarkan bagaimana berniaga secara Islam gitu kan ya. Jadi bagaimana mengajarkan rakyat tentang kejujuran berniaga ala Islam. Jadi makanya ada istilah kalau di SMA itu materinya itu penyebaran agama Islam tidak menggunakan penaklukan karena memang dari hati ya, tidak ada paksaan untuk memeluk Islam ya, laku minum kembaliannya ya pada saat itu mungkin nggak tiba-tiba kalau nggak tiba-tiba gini baru jawab kan agamanya Hindu terus udah masuk Islam Islam semua enggak, pada saat itu masih ada orang beragama Hindu tidak serta-merta full langsung tidak memaksa Islam. Iya karena di kan terkenal sekali bagaimana penyebaran Islam. Kita kalau mengenal penyebaran Islam secara umum kan perdagangan, pernikahan ya, termasuk raja-raja yang menikahi para putri-putri yang masih memeluk agama Hindu tadi ya dari kerajaan-kerajaan Hindu tadi. Nah itu tadi pesantren benar. Jadi salah satu membuat sekolah-sekolah itu salah satu bentuk penyebaran Islam juga gitu. Nah, kemudian kita masuk ke kerajaan Jawa. Setelah dari Sumatera kita ke Jawa ya Bu. Bagaimana sih peran dan kontribusinya kerajaan Demak dalam memperluas pengaruh Islam di Jawa dan wilayah sekitarnya? Iya, kan lagi-lagi kan ingat yang tadi ya. Jadi bukan serta-merta hidup udah tuh habis langsung habis, enggak ya, itu perlahan. Jadi masih ada orang-orang yang masih hidup. Bisa dikatakan ketika Demak lahir gitu ya. Nggak serta-merta Majapahit itu orang-orangnya hilang, masih ada kan karena bakal bahasa itu loyalis ya, loyal orang yang loyal sama Majapahit itu masih ada, orang yang percaya dengan agama ini masih ada. Nah, bagaimana Demak perlahan tapi secara pesat menyiarkan Islam, itu tadi peran balik alias peran membalik terbesar alias raja yang saya katakan dari awal tadi itu di sini. Kalau tadi ada Samudra Pasai dianggap sebagai pusat studi literatur Islam di Sumatera pertama, nah kalau pusat studi literatur Islam pertama di Jawa disebut-sebutlah di berbagai literasi adalah Demak, karena di sana rajanya Raden Patah dasar itu gelarnya pun berubah menjadi gelar Bani Islami, panjang banget saya kalau yang teks sudah hafal nama-nama lagi gelar panjang banget ya. Yang pasti terlihat ketika raja yang memeluk Islam, Raden Patah memeluk Islam gitu ya, itu berdampak sekali ke rakyatnya. Termasuklah bagaimana penaklukan katakanlah ke daerah-daerah sekitarnya, ke Cirebon lah biayanya. Kemudian, nah yang paling epik tuh ketika ada perang VOC Fatahillah ya, Fatahillah itu kan paling epik sekali ya. Jadi kenapa paling epik karena nggak cuma Demak ada di Jawa Tengah gitu, tapi kan sampai di Sunda Kelapa kan, nah seluas itu kan dari tengah ke Jakarta itu Sunda Kelapa ya, Sunda Kelapa Jakarta itu Jakarta akhirnya. Nah itu artinya luar biasa memang peran dari raja ini dalam memerintah, di mana rajanya memakai syariat Islam dalam menjalankan pemerintahannya, dan si ulama tadi itu nasihatnya. Makanya keunikan dari penyebaran Demak penyebaran Islam di Demak itu ada istilah Wali Songo. Nah ini kan unik beda dengan di Sumatera tadi kan tidak ada istilah Wali Songo ya. Songo bahasa Jawa kan ya. 9. Nah ini 9. Salah satu Wali Songo itu menjadi penasehat raja pada saat itu ya. Nah inilah membuktikan bahwa sebenarnya penyebaran Islam di Demak itu ya sangat luar biasa. Bisa dibilang Demaklah starting point awal mula agama Islam di Pulau Jawa. Maka anak-anak lebih memahami. Jadi jadi kalau berkenaan ini sudah dulu. Jadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa adalah Demak ya.
seperti itu benar. Nah, mungkin ini Bu, intisari dari munculnya kerajaan di Nusantara ini apa ya Bu? Jadi intisari ini adalah bagaimana penyebaran menurut saya kalau dari beruang kita, bagaimana penyebaran Islam ini ya tidak terlepas dari peran para raja atau sultan sebagai balik itu sendiri. Dengan adanya peran besar raja yang memegang kekuasaan tertinggi secara bisa kita bilang otomatis ketika raja memeluk agama tertentu yang saat ini kita bicarakan Islam, maka berduyun-duyun rakyat sebagai bentuk tunduk patuh dengan pemerintahan, patuh dengan raja, ya termasuklah ikut pula mengikuti syariat yang ditetapkan oleh kerajaan, yaitu Islam. Baik. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya pertanyakan, dan teman-teman juga yang ada di rumah ditanyakan pada Ibu. Terima kasih banyak kepada Ibu Veralia yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan pengetahuan di podcast kita hari ini tentang munculnya kerajaan Islam di Nusantara. Pembicaraan kita hari ini sangatlah menarik dan informatif. Saya harap teman-teman sejarah mendapatkan banyak manfaat dari apa yang telah dibagikan oleh Ibu Veralia. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa. Saya selaku host pemandu podcast Kilas Sejarah dan narasumber kita yang cantik tentunya Ibu Veralia. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jumpa kembali.